Halo Ukridian, saat ini saya berada di Auditorium Gedung E lantai 7 Ukrida. Sesaat lagi mari kita menyaksikan fokus group discussion bersama Badan Narkotika Nasional yang diikuti oleh 5 universitas lainnya. Selamat menyaksikan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kita semua dapat berkumpul di sini di kampus Universitas Kristen Krida Wacana untuk mengikuti kegiatan fokus group discussion di mana Ukrida adalah sebagai hostnya dan pesertanya ada beberapa yang baru hadir dari kampus di sekitar Ukrida dan Universitas Esa Unggul. Terima kasih Pak. Kita masih menunggu rekan-rekan kita yang dari STTPLN, ISTL Kamal, Trisakti, dan Untar. Terima kasih juga untuk Bapak Rektor, Bapak Pendeta Dr. Aristarkus Soekarto BA selaku Rektor Universitas Ukrida, dan kami dari BNN juga diwakili oleh Ibu Direktur Bu Sinta Damai Simanjuntak selaku Direktur Peran Serta Masyarakat BNN. Di sini kita akan mengadakan fokus group discussion dengan tema membangun kepedulian bersama dalam rangka mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus, di mana meningkatkan peran kampus itu dengan berfokus melalui Satgas, di mana Satgas adalah merupakan panjangan tangan BNN atau pemerintah untuk melakukan program P4GN di kampus dan lingkungan sekitarnya. Diharapkan peran Satgas dapat optimal untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba dalam kampus. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan Bapak Rektor untuk memberikan sepatah dua patah kata dan membuka acara MGT kita ini. Silakan. Terima kasih Mas Moderator maupun Bu Sinta selaku Direktur Masyarakat dari BNN. Selamat pagi Bapak Ibu serta para mahasiswa. Sebetulnya saya tadi hanya mau cek ini forum discussion group sudah pada datang atau tidak, kemalahan dana di sini. Tapi saya senang karena ini sesuatu yang penting. Kalau saya baca Merdeka.com atau Detik.com atau Kompas.com atau Berita TV itu kan hampir setiap hari tidak lepas dari berita-berita negatif tentang pemakaian narkoba yang sangat sangat merugikan. Karena kalau kita lihat siapa sih bandar-bandar itu ternyata sangat internasional sehingga kita itu kehilangan duit banyak. Artinya duit kita mengalir keluar, itu artinya para mahasiswa masa depan itu kehilangan dana untuk kerja. Kalau uang Indonesia mengalir ke sana kan kita kurang kerja. Lalu juga kalau saya perhatikan bukan saja masalah devisa yang pergi, yang hilang dari Indonesia, dan juga berdampak pada ketersediaan sumber pekerjaan bagi para mahasiswa, tapi juga ada suatu kemerosotan. Karena sebenarnya pemakai narkoba itu kan orang yang menjadi bodoh. Jadi bukan menjadi pandai, bodoh malah sangat senang dengan perilaku kriminal. Jadi sudah penghasilan tidak ada, tapi juga penghancuran diri terjadi, penghancuran masyarakat berkembang. Ini yang kita lihat. Jadi makanya saya senang sekali bahwa pagi ini kita mau bisa diskusi baik para mahasiswa atau warga Ukrida, Esa Unggul, Trisakti, Untar yang belum datang, lalu STTPLN, kemudian yang Amal ya,
pokoknya di sekitar daerah ini. Jadi ini suatu kesempatan kita memikirkan, bukannya sekedar membentuk satgas di masing-masing kampus, tapi menjadi, bagi saya harapan akan ada generasi muda yang betul-betul alert, waspada, karena itu menjaga diri dan menjaga kehormatan bagi bangsa ini. Kalau saya baca sejarah BNN secara sekilas, soalnya kita itu orang yang senang menikmati sesuatu lalu lupa akan bahaya. Waktu kita di zaman Pak Harto itu merasa aman karena terlindungi. Nah, makanya BNN itu enggak terlalu ya dibentuk ya enggak, sehingga tidak ada giginya dan sebagainya. Padahal kalau saya bandingkan dengan Malaysia, Thailand itu sejak tahun 70 itu berkembang terus. Makanya kalau kita lihat partisipasi masyarakat terhadap bahaya narkoba lebih tinggi di Malaysia, di Thailand, walaupun sesama ASEAN, bahkan Filipina. Ya karena sejak tahun 70 memang badan kita ini kan badan narkotika nasional itu mereka berjalan dengan baik dan kita tidak jalan. Baru mungkin sekitar tahun 90-an baru. Sejak Krismon itu baru ada sesuatu yang gerak. Itulah sebabnya kalau hari ini kalau kita lihat di TV banyak narkoba, ini semua itu sebetulnya karena kita terlambat, sehingga tiba-tiba mencuat dan orang gelagapan semua, termasuk BNN sendiri, pemerintah maupun ya sama seperti kisah pedofilia yang sekarang terjadi di negara lain itu sudah terus diikuti, lalu ada Indonesia tuh kalau sudah meletus baru ya. Kita itu senang dengan manajemen bencana aja. Kalau ada bencana lalu baru kita gerak. Nah, diharapkan dengan forum discussion ini akan terjadi gerak yang segitu. Ya, saya juga tadi pagi saya buka di brosur. Ada yang diragukan, saya tidak tahu nanti Bu Sinta ada jenis yang laba-laba ya, itu berbahaya. Tapi ada juga yang tembakau yang capnya gorila, itu bisa pingsan tapi waktu dites masih negatif. Tapi apa itu saya tidak tahu, saya bukan dokter, saya bukan tenaga lab. Tapi paling tidak saya ngikuti hal ini karena juga kepingin generasi muda, terutama yang yang saya bimbing, sadar akan ada sesuatu yang sedang bergerak, sedang berjalan, jenis baru atau apa ya, pokoknya semua yang membahayakan diri Anda, terutama generasi muda, itu jangan. Saya hanya beri contoh, saya dulu tuh perokok berat. Kenapa? Karena saya orang Kudus. Kalau orang Kudus itu kan kalau membuka kitab suci itu kan orang yang dekat surga. Tapi kalau di sini itu orang Kudus dekat rokok. Ya, tenang. Kenapa saya menjadi perokok waktu SMA? Sudah, bahkan SMP mulai. Karena masyarakat merasa kalau saya sebagai anak laki-laki tidak merokok itu tidak laki-laki, gitu kan. Nah, pressure seperti ini pasti terjadi di antara generasi muda yang sekarang juga. Wah, kalau tidak mencicipi ini kamu tidak tahu dunia seperti apa. Nah, gangguan-gangguan seperti itu bisa terjadi. Saya bisa menjadi seperti ini karena berhenti merokok. Karena saya ditegur oleh pembimbing saya, teman saya, bahwa coba bayangkan di sekitarmu itu banyak orang yang tidak sekolah. Nah, kamu hanya membuang-buang sesuatu. Saya hanya mau ngajak generasi muda untuk menghinangi atau untuk mengkansel teman yang mungkin memakai. Kebergunaan teman itu harus nyata, seperti saya menggunakan dana itu untuk didik. Sekarang anak Islam area di Salatiga yang jadi dokter karena rokok ya, karena saya berhenti merokok, itu sudah ada 7 yang menjadi dokter ya dari Jawa, dan mereka termasuk salah satu yang menjadi direktur pasasarnya UT ya. Jadi itu yang kalau mau begitu pasti Anda yang muda-muda ini bagus sekali masa depan.
Karena orang yang bisa mengendalikan diri itu orang bisa merencanakan masa depan. Tapi kalau orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu kira masa depan. Jadi terima kasih dari Bu Sinta maupun dari BNN yang mengajak kita semua untuk diskusi, melihat masa depan, melihat bagaimana kita bisa bantu teman-teman kalau ternyata ada yang kena narkoba. Dengan ini saya nyatakan Forum Discussion Group dari BNN dibuka. Terima kasih Bapak Rektor. Untuk selanjutnya kita persilakan Ibu Direktur dari BNN, Bu Sinta, untuk menyampaikan proposal. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Ya, luar biasa. Mudah-mudahan sepanjang hari tetap luar biasa ya. Baik, kami dari BNN hari ini hadir untuk sedikit memaparkan dulu peran aktif mahasiswa dalam upaya PM4GN. Baru nanti kita diskusi apa yang bisa kita lakukan atau hal-hal apa yang masih perlu kita pahami bersama, sehingga FGD ini akan menghasilkan pemahaman yang benar tentang bahaya narkoba dan juga menghasilkan semangat baru untuk berperan aktif paling tidak di lingkungan kampus dan lingkungan keluarga kita sendiri untuk mensosialisasikan bahaya narkoba ini. Saya perkenalkan sedikit tentang saya, tambahannya. Jadi saya awalnya itu adalah pegawai negeri di Lembaga Administrasi Negara sebagai Wideswara Madya. Tahun 2013 bergabung dengan BNN. Awalnya sebagai kepala Pusdiklat Pusdiklat Lido, Pusdiklat BNN-nya di Lido untuk semua pelatihan pegawai BNN se-Indonesia. Setahun 2 bulan di sana, kemudian saya di Cawang, di pusat, sekarang menjabat sebagai Direktur peran aktif, peran serta masyarakat di Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN. Sedikit yang perlu saya tambahkan adalah banyak latar belakang saya berhubungan dengan dunia pendidikan, dan artinya banyak juga pengetahuan saya berhubungan dengan bagaimana masyarakat bisa terlibat dengan narkoba. Nah, saya melihat masa depan negara ini yang akan menghandle anak-anak muda di depan saya ini. Salah satu yang ingin saya beri motivasi adalah selain jangan gunakan narkoba, dan bahwa dengan tidak menggunakan narkoba, cara yang lebih efektif adalah lebih banyak menimbun pengetahuan, menimbun keterampilan, menimbun kebaikan, sehingga dirimu siap ke masa depan. Dengan banyaknya menimbun 3 ini, pengetahuan, keterampilan, dan sikap baik atau perilaku yang baik, 3 inilah modal utama yang sehingga apapun bahaya-bahaya kriminalitas atau goda-godaan narkoba kita itu kuat bentengnya. Karena ilmu kita kuat, keterampilan kita kuat, dan sikap kita kuat, kita menjadi orang-orang terpilih ke depan. Salah satu kekuatan pengetahuan dan keterampilan yang harus ditingkatkan bahasa Inggris. Nah, sengaja saya tulis di sana beberapa pengalaman pernah ikut sekolah di luar. Itu karena kemampuan bahasa ini hanya sebagai contoh bahwa bahasa akan membawa kita ke banyak pintu, ke banyak kesempatan, sehingga otomatis kita ini semakin kuat. Ya, jadi salah satu yang saya mau contohkan di sini, penimbunan pengetahuan, keterampilan dari segi bahasa ini membukakan pintu bagi saya, mudah-mudahan bagi adik-adik semua nanti ke depan, karena yang saya pelajari ini semuanya beasiswa, jadi nggak ada pakai uang sendiri sepeser pun. Nah, ini mudah-mudahan jadi motivasi bahwa kita nggak melulu bicara bahaya narkoba, tapi dengan mengaktifkan peran serta aktif dalam berbagai kegiatan positif, otomatis kita tidak pernah sempat, tidak pernah akan tergoda oleh narkoba. Seperti itu ceritanya. Adik-adikku sekalian, hari ini kita berkumpul, saya dari BNN punya tujuan 2. Mudah-mudahan pertemuan ini akan menghasilkan komitmen dan kepedulian kita semuanya untuk menjaga Indonesia ini dari sekarang sampai ke depan untuk tidak
menggunakan narkoba, untuk tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba, dan untuk juga ikut berperan aktif menjaga keluarga, teman-teman, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat kita untuk tahu bahaya narkoba. Dan mudah-mudahan juga ada kontribusi nyata nanti dengan terlibatnya kita dalam bentuk boleh sukarelawan, boleh satgas kampus, apapun namanya, tapi ada keterlibatan aktif, kontribusi nyata dengan mendapat pemahaman hari ini kita ingin berbuat sesuatu buat Indonesia ini. Itu tujuan kita berkumpul dalam waktu singkat ini. Isu yang paling tinggi saat ini adalah adanya 3 extraordinary international crime yang diakui di seluruh dunia, ya kan? Yang pertama tentu saja terorisme, ini merupakan isu internasional extraordinary crime. Yang kedua corruption, mungkin nggak di banyak negara, tapi di Indonesia ini sudah luar biasa. Dan yang ketiga terorisme, yang ketiga narkoba. Nah, 3 ini sangat-sangat perlu diwaspadai sampai berdirilah lembaga-lembaga yang menangani ketiga. Ada KPK, ada Badan Penanggulangan Terorisme, ada BNN. Nah, sekarang kita bicara BNN. Data-data menunjukkan, ini dia, ketika ada demo-demo, ini foto-foto dari tahun 98 ketika terjadi krisis, ada analisis yang menemukan bahwa tidak sedikit dari mahasiswa ini berani seperti ini karena efek penggunaan narkoba. Berani ke depan dengan semangat, yang awalnya pendiam, yang awalnya paling berani ngomong sedikit-sedikit, tapi karena disusupi dengan narkoba jadilah kayak pahlawan yang luar biasa. Memang dengan menggunakan itu pada saat itu dia hebat. Tapi lihatlah orang-orang yang dulu demo ini sekarang pada kemana? Bahkan banyak diantaranya ketika kembali masuk ke DPR melakukan hal yang sama dengan yang dia demo dulu. Bener nggak? Iya kan? Dulu dia korupsi, hancurkan DPR, segala macam. Cek sekarang orang-orang yang dulu demo itu. Ada banyak yang berhasil, tapi tidak sedikit juga yang melakukan hal yang sama dengan yang dia demo dulu. Artinya apa? Mereka ini ada saja yang disusupi oleh narkoba. Nah, kemudian kalau kita lihat Indonesia seluas ini, kira-kira berapa pulau ya Indonesia sekarang? Berapa kan? Ya, 17 ribuan, yang lebih dari setengahnya bahkan belum bernama. Kita kaya sekali dengan pulau. Artinya, dengan banyaknya pulau, banyak pelabuhan-pelabuhan tikus di situ. Beberapa pelabuhan besar dijaga dengan baik oleh kepolisian, oleh bea cukai, oleh BNN. Tapi nggak mungkin di seluruh pinggiran pantai ini dijaga dari sekian banyak pulau itu. Maksudnya apa? Maka dari pelabuhan-pelabuhan yang tidak terjaga ini banyak terjadi peredaran gelap, keluar masuknya narkoba. Berarti supply selalu terjadi dari luar maupun dari dalam keluar. Kalau kita lihat supply produksi narkoba, jangankan dari luar, dari dalam penjara pun masih bisa diproduksi. Sering dengar kan? Itu berita-berita di TV juga seperti itu. Bahkan ini selalu menjadi bisnis yang menggoda karena very easy money. Hanya dengan bawa sekian gram gitu ya, uangnya luar biasa. Awalnya luar biasa, tapi sampai kapan kita bisa seperti itu bisnisnya? Sampai kapan kita bisa menggunakan itu? Semua ada batas. Jadi kedengarannya wah, bandar-bandar narkoba itu punya uang banyak, jadi agak susah nyetop supply, baik dari dalam maupun dari luar. Dan yang kedua, supply ini selalu ada karena demand. Demandnya luar biasa, ada 4 juta hasil penelitian dari BNN dengan UI tahun 2014. Yang menunjukkan bahwa 4 juta orang sedang sakit narkoba. Kita katakan sakit narkoba, di antaranya ini ada coba-coba menggunakan dan banyak juga pecandu. Jadi 4 juta, kalau 4 juta udah sebanyak penduduk satu negara bisa 4 juta. Negara mana misalnya? Singapura. Satu negara 4 juta, bayangkan kalau teler semua.
Jadi bandar, pengedar selalu punya pasar, artinya susah nyetop. Ada yang nunggu, bahkan sekarang anak SD pun, anak-anak kecil pun dibiarkan dulu dengan cara gratis, dengan cara menikmati dulu, sehingga lama-lama addicted. Tergantung, sehingga ketika udah tergantung, ini akan anak mencari segala cara untuk bisa beli. Seperti ini ya kasus di Indonesia. Bayangkan ada kasus ini dari Pak Kepala BNN sendiri ceritanya. Anak kelas 1 SD beli teh botol kepada satu penjual teh botol, dibubuhi sedikit sehingga anak ini ketagihan. Jadi kalau si abang ini nggak ada, dia kebingungan mana nih penjual teh botol, karena teh botol ini beda rasanya. Kan biasanya teh botol itu kalau buat anak-anak dibuka dimasukin plastik kan, di situ dia bisa bubuhin sedikit. Karena sudah ketagihan, maka ketika si anak ini kecarian, si abang bilang, besok pagi bawa jam tangan bapak ya, baru saya kasih ini teh botol. Dia bawa lah jam tangan bapaknya diam-diam. Besok paginya lagi bawa gelang mama ya, sampai begitu terus. Ternyata barang-barang kecil tapi mahal dari rumah akhirnya ludes. Nggak sadar orang tua anak sekecil ini bisa melakukan itu. Pengaruh narkoba. Artinya jaga keluarga kita, adik kakak kita, karena mereka kadang-kadang nggak ngerti, nggak tahu, tapi sudah korban dari penyalahgunaan narkotika. Nah karena itu yang paling penting di sini Indonesia melalui BNN juga berusaha memulihkan korban-korban ini. Tahun 2015 ada 100.000 penyalahguna. Ingat, penyalahguna tidak terlibat. Ada peredaran, kalau terlibat tetap masuk penjara. Penyalahguna atau pecandu ini direhabilitasi secara gratis dengan anggaran negara. Tujuannya dua. Pertama, supaya masa depan Indonesia ini tidak makin buruk. Supaya anak-anak ini ke depan masih bisa produktif. Yang kedua, tujuannya supaya permintaan kebutuhan terhadap narkoba ini turun. Karena mereka tidak lagi menggunakan narkoba. Nah, jadi lihat betapa seriusnya pemerintah sekarang untuk menangani masalah narkoba. Dan tentu saja yang menjadi alasan kuat juga kurangnya kesadaran masyarakat. Seperti kita-kita ini, kadang-kadang kita-kita ini kalau bukan keluarga kita yang kena, ya sudahlah. Kita agak-agak apatis, bahkan cuek, tidak peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Karena belum menyentuh keluarga kita. Tapi coba tanyakan kepada orang yang keluarganya sudah kena narkoba, baru kita merasa wow. Jadi sebelum hal itu terjadi kepada kita, mari bergerak, ya, mari ikut aktif, paling tidak memberitahukan bahaya ini kepada keluarga, teman-teman di lingkungan kita. Inilah makanya BNN bergerak seperti ini, dari kampus ke kampus, dari masyarakat ke masyarakat, bahkan instansi pemerintah dan swasta pun kita dekati. Mari seluruh masyarakat Indonesia ikut bergerak menjadi penggiat anti narkoba. Karena kita perang 4 juta pensakitan, tentu kita perang. Beberapa modus operandi dari demand dan supply ini ada seperti ini. Tadi kita terdiri dari 17 ribuan pulau, yang artinya hampir 80% narkoba itu beredar melalui jalur laut. Ya, karena begitu mudahnya dia masuk lewat pelabuhan-pelabuhan tikus. Dan modus operandi ini tentu berubah-berubah. Nanti saya tunjukkan beberapa modus operandi yang bagaimana cara orang membawa narkoba. Nanti saya tunjukkan beberapa contohnya lewat gambar. Dan betapa mirisnya melihat orang yang dibalik penjara sekalipun bisa memproduksi narkoba. Nah, tentu saja bisnis ini harus kita stop. Tentu saja kita harus tahu bahwa dari 4 juta pengguna itu 22% yang disasar adalah adik-adik kita anak sekolah. Adik-adik kalian dek. Dan 50% ini pekerja. Pekerjanya biasanya pekerja-pekerja yang ingin mendapatkan biaya tambahan. Contoh, yang kerja di ladang-ladang perkebunan kelapa sawit, itu supaya dia bisa ekstra lembur, dia akan rela membeli narkoba. Gajinya padahal 15 sampai 30 ribu sehari. Supaya nambah sedikit, dia rela beli narkoba. Padahal untuk beli narkoba itu sudah menghabiskan sebagian dari gajinya.
Jadi kadang-kadang pikiran pun tidak nyambung lagi gitu. Ngapain lembur kalau upah lembur itu malah kurang untuk beli narkoba? Nelayan-nelayan melaut supaya tahan lama di perairan nangkap ikan pakai narkoba. Lama-lama gampang sakit. Kalau udah seperti itu ya ujung-ujungnya kuburan. Nah, karena inilah lihat prevalensi pengguna sekarang sekitar 2, berapa itu? 23% dari berapa juta penduduk Indonesia? Penduduk Indonesia sekarang sekitar 240 juta, tapi bukan dari seluruhnya, dari usia produktif yang diasumsi menggunakan narkoba. Usia produktif menurut data PBB usia 10 sampai 59 tahun. Ya, 4 juta diantaranya kesakitan pengguna narkoba. Karena itu Presiden Jokowi 2015 mengumumkan Indonesia perang terhadap narkoba. Ini darurat narkoba. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kami dari BNN, namanya Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, kami ingin mengajak masyarakat berdaya. Masyarakat itu siapa saja, termasuk kita semua yang ada di sini, berdaya untuk ikut memerangi narkoba melalui P4GN. Upaya P4GN. Siapa yang bisa memberi kepanjangan dari P4GN? Ayo, belum pernah dengar? Kalau yang bisa ada hadiahnya. Pak Rektor nanti yang ngasih hadiahnya ya. Siapa deh kepanjangannya deh? Nah, coba ulang lebih kuat deh, walaupun baca nggak apa-apa lah. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sekarang nggak baca, boleh nggak lihat saya? Tapi nggak baca. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hadiahnya nggak jadi ya deh ya. Karena baca ya. Nanti kalau udah hafal baru saya kasih lagi hadiah. Nanti selesai diskusi ini kalau udah hafal saya kasih hadiahnya. Jadi deh kami BNN punya 4 sub, ya 4 sub yaitu lingkungan kerja, menyasar orang-orang pekerja baik instansi pemerintah ataupun swasta, juga lingkungan pendidikan. Ini hasil kerja lingkungan pendidikan dengan seluruh universitas yang ada di Jakarta, di Jabodetabek, nanti ke depan seluruh Indonesia, dan juga anak-anak sekolah. Kemudian kami juga menangani masalah-masalah peredaran gelap narkotika dan daerah-daerah rawan di kota seperti Kampung Ambon, Johar Baru, banyak beberapa daerah red zone di Jakarta. Itu kita ada subditnya masyarakat perkotaan, subdit masyarakat pedesaan khusus menangani masalah ganja di Aceh. Ya, jadi bagaimana membantu petani-petani ganja ini untuk beralih fungsi dari tanaman ilegal menjadi tanaman legal, dan dengan profesi petani ganja sehingga beralih profesi menjadi petani yang legal ataupun dengan profesi yang legal lainnya. Nah, itu tugas BNN. Tapi BNN kan nggak mungkin berdiri sendiri melakukan ini. BNN ini baru resmi dengan adanya Undang-Undang Narkotika nomor 35 2009 resmi 2009. Walaupun sebelumnya sudah ada BNN tapi masih di bawah Polri. Nah, kita tidak bisa berdiri sendiri. Hanya ada 4 subdit di pemberdayaan masyarakat. Artinya BNN harus memberdayakan masyarakat untuk berdaya mengatakan kepada lingkungannya, hello, stop using drugs. Ini tugas kita bersama. Ya, ini tugas kita bersama. Ini tadi P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ada yang bisa ngulang sekarang? Ayo. Wah, apa kena pagi-pagi tuh belum sarapan gimana dia? Udah bisa deh. Ah, kayaknya dia ngejar hadiah dari saya. Yakin kan? Pencegahan penyebaran penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Keren. Pencegahan dan pemberantasan
narkoba atau narkotika ya. PowerPoint-nya hilang? Oh, dari awal lagi. Oke. Oke. Nanti hadiahnya kudoakan sekolahmu cepat-cepat lulus ya. Jadi kita semua di sini harus benar-benar ikut berperan serta karena ini sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika di pasal 104. Saya fokus aja dulu di pasal 104. Siapapun yang menjadi warga negara Indonesia berhak mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kita semua punya kesempatan yang seluas-luasnya. Paling tidak peran kecil, jaga lingkunganmu dengan menjelaskan apa itu bahaya narkoba, kenapa harus kita jauhi. Sekarang kan nyari ilmunya gampang, tinggal tanya Profesor Google, semua muncul lah itu apa narkoba, kan gitu ya. Nggak perlu saya jelaskan terlalu detail, tinggal ask Uncle Google, everything is there. Nah, karena itu dengan adanya pasal ini, kewajiban kita, bahkan isu kemarin itu, kewajiban kita bukan hanya ikut berperan serta dalam ini seluas-luasnya dalam P4GN. Ada untuk bela negara kemarin, bela negara. Kalau tiba-tiba mahasiswa harus diwajibkan bela negara, mau nggak? Mau nggak? Program bela negara berat ya? Mau? Wah, kenapa masih berat ya? Salah satu program bela negara ya ini berperan serta dalam P4GN. Salah satunya. Jadi kita harus mulai sekarang bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk berperan serta. Ya, kalau nanti adik-adik diundang dalam TOT-nya kita, itu akan diajak merumuskan langkah-langkah, program-program, kegiatan apa yang bisa kita lakukan. Kalau ini kan diskusi singkat, belum bisa menemukan cara yang detail. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu di TOT. Tapi salah satu yang paling bisa kita lakukan dalam P4GN, upaya P4GN adalah mengajak siapapun yang kita kenal untuk mau dibawa ke rehabilitasi. Itu salah satu peran kita. Ketika kita tahu ada anggota keluarga, tetangga, teman di kampus yang sakit karena narkoba, tapi ingat tidak terlibat peredaran, ada undang-undang yang mengatakan mereka itu wajib direhabilitasi. Mereka dilindungi oleh undang-undang. Ya, jadi ini tidak main-main. Bawa ke BNN atau ke IPWL. IPWL itu instansi penerima wajib lapor. Dengan melaporkan diri aja bahwa dia adalah pengguna, nanti dicek, di asesmen, diberi pengarahan apakah dia akan direhabilitasi atau cukup rawat jalan. Nginep di pusat-pusat rehabilitasi yang diunjuk oleh BNN. Lihat, ini peran kita. Beritahu tetangga kita yang punya anak menderita di keluarga karena anak ini pecandu atau pengguna. Beritahu kabar ini. Ini salah satu peran aktif yang nyata. Ya, dan ini semuanya amanat undang-undang. Yang kedua, kita beritahu bahwa kampus atau siapapun yang mempunyai rasa tanggung jawab itu membawa orang sakit narkoba tadi, kita katakan orang sakit. Walaupun secara hukum mereka dianggap kriminal ya. Jadi kalaupun mereka ketangkap, mereka kriminal. Tapi kriminal yang sakit narkoba ini, hakim boleh memutuskan untuk bukan dihukum penjara, tapi dihukum, tanda kutip, ke pusat rehabilitasi. Seperti itu kalian harus paham menyampaikan ini ke lingkungannya. Nah, dengan begitu, bawalah ke BNN atau rumah sakit atau puskesmas yang mempunyai nama IPWL, atau daftar ada di BNN, sehingga nanti setelah di asesmen bisa dibawa ke pantai-pantai, kok enak banget ke pantai ya, ke panti rehab ya, mungkin panti rehabnya ada di pantai juga kali ya. Dan satu lagi peran adik-adikku di sini, siapa tahu punya rumah besar yang tidak terpakai, atau Anda tahu satu keluarga yang rumahnya di mana tidak terpakai, mungkin bisa dijadikan juga jadi panti rehab.
tinggal bekerja sama dengan Kemenkes atau BNN, nanti diberitahu bagaimana caranya supaya rumah ini menjadi balai-balai rehab yang nanti dananya didanai oleh BNN. Sampai seserius itu programnya, ya. Nah, itulah salah satu yang menjadi program andalan yang bisa menjadikan kita berperan aktif dalam upaya P4GN. Tapi kita harus waspada bahwa masih banyak masyarakat yang enggan untuk dibawa ke rumah sakit atau untuk disembuhkan di pusat-pusat rehabilitasi. Keengganan mereka itu, oh kenapa begitu ya, kembali ke awal, tapi nggak apa-apa. Keengganan masyarakat biasanya anaknya sakit narkoba nih, tapi banyak enggan untuk dibawa ke rumah-rumah sakit yang diakui oleh pemerintah. Biasanya karena apa? Malu, ini dianggap aib, ya, kayaknya kayak, wah, malu punya anggota keluarga seperti ini. Kalau mereka malu, sampaikan, ini bukan kriminal yang memalukan, tapi ini adalah penyakit yang harus disembuhkan. Seperti itu ya. Alasan lain kenapa mereka nggak mau membawa anak ini secara terbuka ke pusat rehabilitasi. Biasanya kenapa? Mahal. Mereka pikir, wah pasti biayanya mahal. Ini akibat ketidaktahuan bahwa sekarang ada pengobatan gratis dari pemerintah. Mahal. Apalagi alasan kenapa orang tidak mau membawa ke pusat-pusat rehabilitasi. Nah kamu dek, biar tambah hadiahnya lagi. Kenapa dek? Ribet, wah pasti nanti berurusan dengan polisi, jangan-jangan ujung-ujungnya ke penjara seperti beberapa artis yang ketangkap gitu kan dek, urusannya ribet, apalagi kalau sudah sama polisi, jangan, nggak begitu lagi dek, ya. Jadi jangan khawatir, beritahu ini tidak ribet seperti itu. Dari kloter belakang belum nih, alasannya apa lagi dek, kenapa mereka nggak mau bawa ke pusat rehabilitasi? Ya, dan lain-lain kan gitu kan? Dan lain-lain, saya dengar tadi dalam hati ya. Jadi saya punya beberapa data di sini ya. Yang paling banyak adalah aib, malu tadi ya. Kemudian takut melapor karena dipikirnya akan menjadi target operasi, iya kan? Kemudian ini dia tidak tahu bahwa ada program BNN atau Kemenkes atau Kemensos dalam hal merehabilitasi gratis ini. Banyak masyarakat yang tidak tahu karena mereka nggak sempat baca koran, nggak sempat nonton TV, mereka sibuk cari makan untuk sehari. Tugas kita ngasih tahu lingkungan kita, gitu ya. Itu peran aktif kita. Kemudian banyak yang tidak tahu bahwa itu tadi, kalau lapor pasti langsung masuk penjara, atau banyak yang pasrah, ya sudahlah, sudah nasib saya begini, sudah nasib keluarga saya begini. Maka kami mengajak seluruh Sivitas kampus, dalam hal ini yang hadir para mahasiswa, mari beritahu bahwa siapapun yang terlibat dalam kecanduan penyalahgunaan ini, selama tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, berhak mendapatkan pengobatan atau rehabilitasi. Nah, yang paling penting sekarang kita samakan dulu pemahaman kita tentang bagaimana sih bahaya narkoba itu. Kalau saya tanya sebenarnya jenis-jenis narkoba atau narkotika itu apa saja sih? Takut ngasih tahu ya? Takut ketahuan ya? Contohnya apa saja sih? Kokain? Kamu tahu? Ganja? Morfin? Apa deh? Marijuana? Bukan marijuana ya? Apa lagi? Narkotik? Nikotin? Oh, yang merokok itu narkoba ya? Ternyata nikotin narkoba juga katanya Pak. Bahkan yang sekarang lewat telinga dikirim, bener nggak itu? Apa namanya? Idozen? Itu narkoba nggak? Bukan, hanya dia pakai nama-nama narkoba supaya ngetren. Narkoba itu kan zat, gimana pula ngirimnya lewat saluran udara ya? Ada lagi yang dalam bentuk pipis seperti permen. Apa namanya, elsit? Ya, elsit.
Tinggal di Google aja, di HP-nya pasti banyak. Nah, yang pasti sering dikasih istilah NAPSA, ya, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Zat adiktif awal dari ngelit membawa kita ke kecanduan. Contohnya tadi rokok, ngelem. Lem itu sebenarnya nggak bahaya, tapi ketika dicium-cium terus, ada efek halusinasi, enak di situ melayang, akhirnya dia butuh yang lebih kuat lagi. Awalnya begitu, makanya ngelem jadi dilarang juga. Apalagi yang mirip-mirip ngelem, ya deh, nyium-nyium bau bensin juga itu termasuk. Ada yang suka di sini ya nyium-nyium bau bensin? Nah ya, awalnya itu ketika otak bisa bertoleransi, kemudian dia butuh yang lebih tinggi lagi. Disitulah awal bencananya. Ya, kemudian jenis-jenisnya boleh kita lihat seperti ini. Ada dalam bentuk pil, ada dalam bentuk bubuk, dihisap. Ini mah gambar-gambar yang tidak perlu saya tunjukkan. Yang perlu saya tunjukkan adalah bagaimana kita mengenali kalau anggota keluarga atau teman atau lingkungan masyarakat kita sudah mulai kenali. Coba waspadai, karena jangan sampai kita tidak peduli terjadi perubahan yang dramatis di sekitar kita padahal kita bisa menolongnya. Ya, biasanya ciri-ciri fisiknya, nah ini dia. Coba saya cek, mau saya contohin ada nggak yang seperti itu di sini ya? Oh nggak ada, sehat semua ya. Biasanya mata mulai merah, badan suka gemetaran, lemas, ya. Tapi kalau tiba-tiba kita melihat, wah kok energik sekali, kayak baru didoping, kan gitu kan? Tapi dalam waktu lama, waktu singkat ketika nggak ada lagi dosis itu habis, mulai lagi seperti ini, ya. Dalam waktu singkat terlihat lagi perubahan drastis, tidak ada stamina di situ, pucat, pendiam. Kalau dari segi ciri-ciri psikis ini orangnya sangat sensitif, disapa saja dikira menghina, iya kan? Ditanya saja dikira dicurigai, langsung overreaktif. Nah ini orang-orang yang perlu kita waspadai ketika terjadi perubahan-perubahan yang tadinya dia nggak begitu. Peran aktif kita harus jalan di sini. Wah, teman saya kenapa jadi begini? Apalagi dilihat dari ciri-ciri sosial, dia mulai mengasingkan diri. Dia mulai tidak mau bercerita banyak dengan kita. Dia mulai mengisolasikan dirinya dan sangat-sangat sensitif, sangat-sangat mudah marah, mudah kecewa. Coba orang seperti ini bantu, peran aktifmu, beritahu ada program rehabilitasi. Nah bagaimana kalau dia sendiri gak mau? Deketi keluarganya, beritahu keluarganya. Paling tidak peranmu ada di sana. Ya, seperti itu harapan BNN kerjasama kita ke depan. Nah, karena narkoba merubah otak, yang awalnya dia cuma coba-coba, pasti setelah itu wow, tidak lagi dia mengkontrol. Udah selesai gak bisa. Efek narkoba itu yang mulai mengkontrolnya sehingga otak komposisinya berubah. Hancurnya mulai dari seperti ini. Adik-adikku tercinta, karena kalian adalah generasi yang akan memegang Indonesia ini 5-10 tahun lagi ke depan. Awal dari bencana itu adalah ketika kita kompromi terhadap pengguna narkoba. Kadang-kadang teman kita pakai nggak apa-apa lah, yang penting saya enggak, itu awal dari bencana. Ya, ketika kita sudah mulai kompromi, ada yang pakai, ini teman kita ya, sudah yang penting saya bisa jaga diri. That's not enough. Ya, ketika kita kompromi, maka yang terjadi selanjutnya kita akan mau, gimana sih rasanya? Kalau berulang-ulang melihat orang seperti itu, akhirnya kita kepingin tahu. Ibarat makanan enak, jangan-jangan padahal kita diabetes atau darah tinggi, kok di depan kita terus bau ciumnya, tahan nggak? Supaya tahan, ya tinggalkan makanan itu kan begitu. Jangan di depan, gimana pula rasanya ini. Akhirnya lama-lama pingin coba-coba. Dan kalau sudah coba, biasanya muncullah toleransi. Wah, awalnya cuma sedikit, badan nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ya, daya tahan tubuh masih bisa. Toleransinya makin meningkat, perlu lebih tinggi lagi dosisnya.
Nah, kalau sudah begitu, maka tubuh menjadi menuntut, mana lagi nih, kayaknya cuma segini nggak cukup nih. Kalau sudah toleransi, maka yang datang adalah, wow, nggak apa-apa kok, gampang. Itu yang terjadi di beberapa perguruan tinggi, mahasiswanya ngumpul di jam tertentu. Kalau nggak salah istilahnya 4-6 atau apa itu maksudnya di jam 4 sampai 6 sore begitu ngumpulnya. Pernah dengar nggak? Ada istilah pakai jam di lingkungan kampus tertentu. Istilahnya kalau nggak salah 4-6, tapi jam itulah jam mereka ngumpul. Karena sudah menjadi kebiasaan yang sebentar lagi akan menjadi adiktif atau ketergantungan. Kalau sudah tergantung deh, apa-apapun tidak bisa konsentrasi lagi. Konsentrasi hanya sesaat, setelah itu wow. Ya, yang paling parah adalah apabila otaknya sudah intoksifikasi. Ya, intoksifikasi ini ketika di otaknya sudah racun semua isinya. Otak sudah tidak bisa lagi diajak kompromi, tidak bisa konsentrasi, tidak bisa lagi berpikir secara positif. Nah, sudah nggak ada gunanya. Orang-orang seperti ini sudah sulit sekali sembuh. Makanya banyak yang bisa pulih artinya ketika dia sudah mengikuti program dia pulih, tapi gampang sekali lagi kena ketika ada rayuan-rayuan, ada kesempatan, orang ini pasti biasanya relapse, jatuh lagi. Atau paling banyak jatuhnya ke bawah. Kemana maksudnya, Dek? Ke kuburan. Awalnya, Dek, coba-coba kompromi. So, dari sekarang jangan pernah mau coba-coba atau kompromi. Jangan pernah. Karena kalian sudah pasti lihat sering terjadi di sekitar kita. Orang yang seperti ini nggak bisa kemana-mana. Masa depannya udah pasti suram. Siapa yang mau nerima bekerja orang yang otaknya nggak bisa konsentrasi lama? Siapa yang mau mengajak kerja sama bekerja yang matanya aja udah nggak bisa fokus, matanya aja udah nggak jelas pandangannya, nggak seperti dia tajam sekali pandangannya. Ya, jadi mari kita jaga diri kita, tapi jangan hanya diri kita, karena kami mengajak peran serta masyarakat adalah jadilah penggiat anti narkoba, apakah lewat satgas, sukarela, apapun namanya. Paling tidak kita mulai sekarang mau memberitahu lingkungan, keluarga, kampus untuk supaya tidak menggunakan narkoba. Nah, yang menjadi contoh dari beberapa pengguna narkoba, biasanya setelah pemakaian yang sangat tinggi, kecanduan, wajahnya menjadi menyeramkan seperti ini. Ada contoh yang lebih seram lagi. Contoh yang paling sering kita lihat adalah ini dia, berhalusinasi kemudian jatuh ketika efeknya sudah habis. Kemudian ini efek pengguna yang lihat hanya 4 bulan, ya hanya 4 bulan dengan kondisi gigi seperti ini. Yang paling menyedihkan adalah ketika seorang penyanyi yang saya sangat kagumi, ini dia, siapa namanya? Whitney Houston Simanjuntak. Ya, yang saya sangat kagum tahun 1990-an ada satu filmnya yang membuat semua orang menyanyikan lagunya dalam film The Bodyguard. And I will always love you. Kalau dia ngasih tau lagu ini berarti seleramu lagu jadul ya. Pada tahun itu lihat nih betapa cantiknya dia. Sebelum meninggal, foto terakhirnya ketika dia ditemukan di salah satu hotel terletak di kamar mandi karena overdosis. Lihat perubahannya, uangnya sebanyak apa udah gak ada gunanya, ketenarannya udah gak ada gunanya, hanya karena narkoba. Kenapa kita harus menghancurkan diri, menghancurkan orang lain? Ini contoh nyata ya. Dan contoh yang kedua itu Michael Jackson, Simanjuntak juga itu. Ya,
Jadi ini hanya sebagian dari contoh bagaimana rusaknya kehidupan karena penyalahgunaan narkotika. Dan sedikit saya tunjukkan beberapa modus yang ditemui oleh aparat termasuk orang BNN dari peredaran gelap narkoba. Bagaimana supaya dia aman bawa narkoba, dimasukkanlah ke batu nisan, disembunyikan ke dalam. Ya, jadi dicek batu nisan, di dalamnya sabu-sabu semua. Dan beberapa diantaranya ini di bandara dalam bentuk ini, tahu nggak deh apa maksudnya tuh deh? Dibungkus dalam bentuk plastik yang diharapkan nggak akan lumber di perut, ditelan, dengan harapan keluar dari bandara, keluar semua lagi narkobanya. Ini contohnya. Bahkan beberapa saat yang lalu ditemukan yang perutnya sampai mau meledak karena panas. Ada yang pecah satu di dalam. Ini walaupun tidak terdeteksi di X-ray, tapi gelagatnya pasti terdeteksi sama aparat keamanan. Gimana mau nyaman bawa kayak gini jalan, udah beda kan? Pasti ketahuan. Iya kan deh, udah kayak orang hamil yang gak jelas lagi di jalan pastinya. Nah ini yang harus kita waspadai ya. Jangan sampai kita terperdaya karena orang-orang inilah yang akan menghancurkan adik kakak kita itu, yang akan menghancurkan teman-teman kita itu. Karena dia hanya merasa setelah ini dia dapat uang. Kemudian ada contoh lagi, ini gak usah saya ceritakan, ini dimasukkan ke dalam tubuh juga, dalamnya narkoba, hanya perempuan yang tahu ini apa. Kemudian di dalam buku, ini udah sering modus operandinya seperti itu buku. Nah mahasiswa punya banyak buku, apalagi tebel-tebel ya, di tengahnya dikorek loh, dibentuk, isinya heroin. Kemudian ada yang disembunyikan di dalam hak sepatu, jadi kalau sepatu tinggi gini, di tengahnya bisa jadi isinya narkoba. Ya, kemudian ada yang disembunyikan. Nah, ini yang paling parah nih. Sekujur tubuhnya dilapisi seperti pembalut ya, pembalut di mana-mana gitu. Isinya semuanya heroin. Sampai 600 gram, lebih dari setengah kilo. Belum lagi pembungkusnya. Di seluruh bagian. Belum lagi kita lihat di mobil-mobil. Bahkan sekarang hati-hati. Di beberapa kejadian di mall itu, mobil itu kan suka pakai valet, jadi diserahkan ke valet, diparkirkan oleh orang parkiran. Ketika kita mau ambil mobil, kita jalan, ternyata udah di stop polisi, walaupun polisinya juga gadungan, dia sendiri udah masukin narkoba di belakang, sehingga ada narkoba, padahal udah dimasukin lewat ketika kerjasama dengan valet, sehingga meras. Nah supaya nggak saya lapor, 50 juta, 100 juta, gila deh. Beritahu ini supaya hati-hati ke keluargamu, ke lingkunganmu. Kalau kita nggak tahu, kita sederhana, dapat paket di rumah, dengan senang hati, paket dari mana nih? Rupanya isinya narkoba. Datanglah dari luar polisi gadungan, atau sebagian ada juga polisi beneran. Duit. Hati-hati ya dia, dan kita harus tahu modus-modus operandi seperti ini. Jangan sampai kita nggak tahu apa-apa, akhirnya harus bayar uang. Mending kalau hanya bayar uang, masuk penjara pula. Acak mana pula itu, ya kan? Jadi kita harus hati-hati. Nah, kemudian di beberapa kasus atlet pura-pura jadi atlet disembunyikan di papan selancar. Atau obat-obat, seolah-olah bawa obat apa gitu yang sangat biasa, herbal atau obat, ataunya isinya narkoba. Atau produk-produk sampo, sabun, isinya narkoba. Dan yang paling parah dan lucu, diaduk di kaki palsu. Jadi dia jalan memang kaki palsu, tapi isinya narkoba. Kemudian yang paling kita tidak ngeh, baju-baju dari luar negeri yang mahal-mahal, itu kancingnya biasanya gede-gede, cakep-cakep ya, itu di dalamnya bisa diisi ya kokain. Di dalam kancing-kancing jas yang gede-gede itu isinya narkoba. Coba lihat kancingnya gede-gede nggak? Jangan-jangan di dalam pinnya ada tuh? Oh enggak ya? Mantap. Dan ini yang paling menyedihkan deh, lihat apa itu? Rabun apa itu?
dengan santai dia jalan, disuruh buka ini rambut gimbal, ini isinya deh. Dililit-lilit di dalamnya sabu-sabu, heroin segala macam. Ini rambut gimbal. Jadi hati-hati juga sama rambut gimbal ya. Nah, ini hanya beberapa modus operandi yang kita harus waspadai sebagai generasi muda yang akan komitmen. Saya katakan akan lah, saya berdoa mau semua ini jadi penggiat anti narkoba. Udah tahu apa itu bahaya narkoba, udah tahu bagaimana cara pengedar memanipulasi ya supaya semua orang menggunakan narkoba. Maka mulai sekarang katakan pada dirimu, akan saya jaga negara ini. Gak usah seluruh Indonesia, kecil-kecil aja, keluargamu, teman-temanmu di kampus, masyarakat di dekat-dekat rumahmu. Mulai kita aware, peduli, gitu ya dek ya. Gak perlu pakai pasang di sini saya penggiat anti narkoba, pakai spanduk tinggi di atas kepala, gak perlu. Ya, coba aktif mulai sekarang karena ini adalah darurat narkoba. Indonesia sedang perang dengan narkoba. Jadi mari kita jaga diri kita, generasi muda kita, karena 5, 10, 15 tahun lagi kalianlah yang memimpin Indonesia ini. Kalau kalian sendiri otaknya udah rusak, mau kemana? Mau dibawa kemana? Lanjut dong dek. Ya, jadi mudah-mudahan kita komitmen mulai hari ini sebagai generasi muda, generasi masa depan Indonesia yang bebas dari narkoba. Terakhir sebelum kita diskusi, mudah-mudahan masih ada waktu. Jadi peran aktif yang kami harapkan dari BNN, termasuk dari kampus, ya, mudah-mudahan teman-teman di sini jadi bertekad untuk membentuk satgas kampus atau sukarelawan kampus atau apapun namanya lewat UKM misalnya, untuk menjadi wow saya mau, ya saya mau. Bahkan nanti kalau berminat supaya ilmunya lebih tambah menjadi penggiat anti narkoba, tahun depan kami banyak program TOT penggiat anti narkoba untuk mahasiswa. Ada 3 hari, ada jambore, ada macam-macam, sehingga nanti kita bisa ajak. Ya, dikasih ilmunya, dikasih lebih dalam lagi cara penyampaiannya, sehingga kita bisa lebih berperan aktif. Termasuk juga menciptakan kreativitas-kreativitas yang di dalamnya dibungkus dengan ide-ide P4GN. Mungkin bukan hanya kegiatan anti narkoba, mungkin kegiatan olahraga, tapi diselipkan sedikit sosialisasi tentang bahaya narkoba. Mungkin acara musik, tapi di dalamnya sedikit tentang lomba cipta lagu anti narkoba. Contoh-contoh sederhana lah, ya. Bagaimana kita bisa membuat kreativitas kampus, tapi di dalamnya ada isu-isu anti narkoba. Dan kemudian kami berharap kampus juga tetap menyusun, mengikuti kebijakan P4GN. Paling nyata itu misalnya kampus bebas rokok. Ya kan, karena rokok itu awal dari bakal uang dan bakar paru-paru sendiri. Kemudian mungkin dari kampus ada posko tersendiri ya Pak ya, untuk teman-teman yang mau lapor supaya nggak malu. Ini ada klinik tersendiri nih, saya kesini nih konsultasi. Jadi disediakan wadah, disediakan tempat untuk orang-orang ini, kalaupun identitasnya tidak mau diketahui oleh orang lain, bisa berkonsultasi dan kerjasama dengan BNN. Kemudian mudah-mudahan lewat Tridharma, ya, perguruan tinggi yang di dalamnya ada pengabdian masyarakat. Bahkan nanti ke depan mahasiswa boleh membentuk satu wadah yang hingga bisa mengirimkan proposal ke direktoratnya saya untuk ada anggaran sekitar 12 juta untuk nanti kita bantu untuk melakukan kegiatan-kegiatan anti narkoba. Ya, bahkan tahun ini masih ada. Jadi siapa yang cepat dapat, silakan bergerak. Saya mau buat ini di kampus saya kumpulkan sekian orang, saya mau buat ini, ada sekitar 12 juta anggarannya. Silakan kirim proposal, langsung tanya nanti. Oh ya, saya tunjukkan aja nanti dikirim kemana ya. Nanti ke sini dikirim. Kok lewat lagi deh? Kayaknya yang di belakang belajarnya serius juga, jadi sampai lupa ngelihat ininya ya. Bisa lewat, silakan deh. Ya, jadi silahkan kirim proposal nanti ke Direktorat Peran Serta Masyarakat di BNN. Dan terakhir, mari berdiri di tempat masing-masing, berdiri.
Indonesia, negara kita tercinta ini harus kita jaga. Salah satu komitmen kita, mari kita kenang dan kita nyanyikan lagu yang indah ini untuk meningkatkan kesadaran dan kecintaan kita tentang Indonesia dan menjaganya jauh dari bahaya narkoba. Lagunya Indonesia Pusaka. Coba saya ambil dulu nadanya ya. Indonesia, 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sampai akhir menutup mata, mari kita jaga Indonesia. Sekian dan terima kasih. Iya, pemaparan sangat bagus sekali dari Bu Dir. Kita kasih aplaus lagi untuk Bu Direktur. Oke, untuk selanjutnya kita akan buka tanya jawab untuk 3 pertanyaan. Setelah itu akan kita bagi per kelompok untuk diskusi kelompok. Kalau saya boleh tahu, dari sini ada perwakilan kampus mana aja? Trisakti, Esa Unggul. Kalau STTPLN ada? Hadir. Al Kamal? Hadir. Inti College? Tidak ada ya. Untar sudah hadir? Nanti akan kita bagi per kampus karena memang ada terkait dengan kebijakan kan, tiap kampus ada yang sudah punya satgas dan belum, itu yang akan kita sharing nanti. Untuk sesi sekarang kita kasih 3 orang untuk bertanya dulu, silakan. Panitia, mohon maaf ada mic lagi. Oke, di sana dari tuan rumah silakan. Baiklah, selamat siang. Nama saya Steli Leonita dari Ukrida. Saya ingin bertanya. Saya berasal dari Wakabidung. Di daerah saya banyak pemuda-pemuda yang mengatakan bahwa menggunakan narkoba itu keren, konotasi keren. Menurut saya, pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Ibu tentang kata keren itu? Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya dari Pak Warika ya, dari Esa Unggul. Oke, baiklah. Yang sesuai dengan undang-undang juga bahwa mereka yang terkena narkoba itu korban maupun yang terkena itu harus direhabilitasi. Kami di dalam kampus sering mengalami kendala-kendala ya, bahwa satu sisi image kampus harus dijaga. Kita juga harus akui bahwa kampus itu memang dunia bebas, artinya semua orang masuk. Kita mungkin belum negara canggih yang pakai ID card gitu kan.
sehingga ribuan orang kita nggak hafal mana mahasiswa dan bukan. Pengedar juga kadang-kadang ada di sana. Nah, ketika kita menemukan bahwa si A itu terkena narkoba, kita pasti dilematis. Satu sisi kita ingin dia selamat, tapi butuh waktu. Artinya memang dia harus direhab. Kedua, kita harus segera menyelamatkan kampus. Jangan sampai nanti dia masih tetap di sana dan nanti akan menular ke yang lain. Kemudian juga situ kita dilematis. Kalau anaknya mau dan menurut, kita mengikuti program dari BNN. Artinya kita panggil orang tua setuju, anak setuju, you harus direhabilitasi. Berapa lama itu urusan BNN. Setelah itu, Anda sudah di ACC setuju, boleh masuk, kita terima. Tapi lain lagi soal ada lagi yang mau nurut, ini yang susah. Ketika kita paksa dia nggak mau, kita telepon dia menghindar, susah dicari, tapi dia tetap di kampus. Kita bahaya juga kalau diteruskan nanti akan berapa banyak lagi yang kena. Nah, satu sisi apakah kita boleh men-DO dia kalau dia tidak mau kerjasama, atau seperti apa solusinya? Terima kasih. Oke, selanjutnya PLN ya. Ya, selamat siang. Saya dari SD PLN. Asal saya dari Bandar Lampung. Namanya dulu, Mas. Nama saya Samuel. Asal saya dari Bandar Lampung. Waktu zaman saya SMA itu dia ada narkoba seperti sejenis lem gitu, tapi dia berasal dari kloretil. Nah, kalau mungkin ada yang belum tahu, jadi sistem kerjanya itu seperti kloretil itu kayak semprot pendingin kalau cedera sepak bola itu. Nah, jadi sistem kerjanya itu sama, dihirup juga. Nah, itu saya mau nanya, kalau itu kan berefek negatif tuh Bu ya, kalau penanggulangannya itu gimana Bu? Apakah kloretil ini di stop produksi atau ada cara lain? Lalu kita tahu kalau di beberapa negara Eropa itu rokok ganja itu dilegalkan, Pak Bu. Nah, itu di sana itu nggak ada BNN-nya atau gimana? Ya, terima kasih. Satu lagi mungkin dari Trisakti ya. Selamat pagi, nama saya Afan dari Divisi Mahasiswa Anti Narkoba Universitas Trisakti. Yang ingin saya tanyakan itu tadi yang mengenai proses awal adiksi narkoba, kan ada yang kompromi, coba-coba, toleransi, sampai dengan intoksifikasi. Nah, untuk di lingkungan pelajar sendiri itu rata-rata itu masih di proses di tahap coba-coba atau sampai toleransi. Nah, di situ mereka tuh kayak nggak merasa mereka tuh sedang sakit dan harus direhabilitasi. Nah, bagaimana cara kita untuk mengajak mereka untuk kalian itu sebenarnya sakit loh, jadi kita tetap harus direhabilitasi. Bagaimana caranya? Itu sekian, terima kasih. Oke, untuk ini 4 pertanyaan dulu bisa dijawab dulu sama Ibu Cinta. Baik, yang pertama itu menggunakan drugs, keren gitu ya, cool. Nah, inilah tren-tren yang terbangun di antara orang-orang yang memang hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak berpikir panjang. Jadi memang di kalangan remaja, terutama anak sekolah, beberapa mahasiswa yang masih mencari jati diri, yang memang tidak salah satu unsur yang paling sering kita lihat tidak harmonis di dalam keluarga. Umumnya rata-rata ini pengguna dari mulai coba-coba sampai tergantung ini, ketika ditanya dibawa keluarganya, kalau ditanya kapan terakhir kalian berkomunikasi makan malam bersama dengan keluarga, nggak ada yang ingat. Ini bukti bahwa dalam keluarga biasanya ini sudah jarang terjadi komunikasi. Nah, ini sehingga dia mencari keluar dan dapatlah komunitas baru yang keren. Kebetulan dia dapat geng yang sama-sama menggunakan narkoba. Wah, kayaknya kalau bareng-bareng nge-fly keren. Inilah keren yang nikmat, tapi nikmatnya nikmat di awan-awan. Nikmat apa istilahnya? Tajam. Ya, nikmat sesaat, nikmat di imajinasi saja.
Nah ini keren, karena memang tingkat usianya belum bekerja, semuanya masih bisa disuplai dari orang tua, sehingga tidak perlu kerja keras cari uang. Nikmat sekali hidup ini, cool. Tapi beberapa tahun kemudian ketika dihadapkan dengan masalah-masalah dunia, kedewasaan, pekerjaan segala macam, baru tidak cool lagi, ya kan? Nah ini tugas kita, Dek, ya, bagaimana nggak usah masuk ke sarangnya. Kadang-kadang dengan memuliai pengguna sekaligus, ini bumerang, kita malah diserang. Tarik satu-satu keluar. Jangan masuk ke sarang lebah, kita disengat lebah beramai-ramai. Kan gitu kan? Tarik satu-satu, kasih pencerahan satu-satu. Jadi jangan di sarangnya kita bermain. Ya, ini tidak cool. Kasih contoh-contoh yang tidak cool. Roger, begitu terkenalnya kemana sekarang? Padahal itu udah sembuh. Beberapa pengguna narkoba seperti apa itu, pemain musik yang dari Bandar Lampung juga itu, siapa namanya itu? Kangen, Kenjen katanya namanya. Itu bagusnya suaranya, penggemarnya banyak, walau model rambutnya aneh. Kemana dia sekarang, deh? Kasih contoh-contoh ini. Benar nggak? Ya? Banyak sekali yang bisa kita jadikan contoh. Kerennya cuma sebentar. Kerennya cuma sebentar. After that, itu jawaban saya. It's not cool. Beritahu tugasmu, deh, tugas kita semua, ngasih tahu anak-anak yang masih cari jati diri ini, ya, termasuk yang suka foto selfie, ini harus juga dikasih pencerahan itu. Tadi pagi saya nonton di TV hanya gara-gara foto selfie banyak yang meninggal, yang jatuh lah segala macem. Dan foto selfie ini mending kalau aslinya dimunculkan, ini 360 licin semua. Itu sama aja dengan kecanduan narkoba. Ketemu aslinya orang bingung, wah ini kok bagus banget waktu dilihat di Facebook. Apa adanya aja lah, deh. Ini zaman berjuang. Tampilkan apa adamu. Kecantikan bagi para wanita itu hanya sekejap. Ketika ngobrol, kalau orang udah tahu isinya, cuma di luar doang cantik. Yang paling penting cantik itu di dalam. Ilmunya, perilakunya gitu kan ya Pak ya. Bapak setuju nggak Pak Reza? Ya, jadi yang seperti ini, yang keren-keren hanya untuk tampak keren, forget it. Itu hanya cantik, indah, keren sebentar. Kita mau yang lama. Hidup ini masih lama, men. Ya, jadi perlu kita jaga. Yang kedua, tadi korban, ya, korban penyalahguna, kemudian di kampus ya Pak ya. Di banyak kasus memang belum ada peraturan yang seragam bahwa para penyalahguna ini boleh di DO atau tidak di DO, belum ada. Tapi beberapa kampus memang men-DO. Ini hak kampus, masih hak kampus karena dari dikti atau dari pendidikan pun belum ada peraturan yang tegas mengenai ini masih kebijakan kampus. Tapi kami setuju seperti Bapak tadi, kampusnya sudah memberi peluang untuk direhabilitasi, udah memberi jalan, bahkan mau menerima kembali setelah direhabilitasi, tapi ini anak nggak mau. Nah, mungkin kampus nggak secepat itu mengundang keluarganya dulu, beritahu. Nah kalau memang keluarganya anak ini juga apatis, saya pikir ngapain kita buang-buang waktu ngurusin orang yang keluarganya sendiri tidak peduli. Ya anak ini ya apa boleh buat, kampus punya kebijakan. Tapi tadi bagus sekali Pak, peluang untuk anak ini mau direhabilitasi dari kampus bahkan diterima kalau sudah sembuh itu luar biasa. Tapi kebanyakan para pengguna ini memang kalau sudah pun direhabilitasi kesempatan untuk relapse, untuk menggunakan kembali itu tinggi sekali, apalagi kalau dia balik ke kampus, karena biasanya bandar sudah ngintip orang-orang ini. Dan biasanya bukan orang kampus saja, kadang-kadang dia pura-pura masuk jadi sopir, jadi apa, dia udah tahu siapa yang bisa disasar. Orang ini diintip terus karena sudah menjadi pasar. Nah ketika kembali, coba lagi. Biasanya saran kami, mudah-mudahan ke depan mahasiswa yang seperti ini ada beberapa kampus, makanya kita kumpul beberapa kampus, ada kerjasama mungkin dari sini supaya dia nggak ketemu orang yang sama, dia pindah ke kampus lain, yang dari kampus lain bisa ke sini.
Tapi dengan syarat udah ada sertifikat dari badan atau balai rehabilitasi bahwa orang ini sudah pulih. Saya katakan pulih, bukan sembuh. Karena kalau udah rusak otak ini, untuk sembuh itu susah sekali. Pulih, dalam arti pulihnya itu bisa jatuh. Mungkin ke depan seperti itu kebijakan yang mau kita bangun, Pak. Karena orang yang sudah pulih, ini kalau kembali ke tempat yang sama, sementara teman-teman lingkungan nggak tahu cara memperlakukan orang ini, nah ini bisa kembali. Ya, jadi kebijakan kampus seperti tadi sudah bagus, tapi apalagi lebih bagus apabila udah melibatkan dulu keluarganya, sejauh mana mereka bisa memfasilitasi. Ini bagus sekali, Pak. Tapi kalau memang udah nggak ada jalan lagi, ya kita nggak mau juga image kampus itu menjadi wah sarang narkoba itu di kampus itu terus terang kan merusak juga. Jadi kebijakan kampus kalau sudah sejauh itu, saya pikir ya itu privilege yang kampus, gitu ya Pak ya. Dan yang ketiga dari adikku dari Bandar Lampung, apa tadi namanya deh? Kloretil. Ini sama dengan rokok, apa tidak kita tutup aja pabrik rokok semua? Kan nggak seperti itu cara ngatasinya. Memang di beberapa negara ganja sudah dilegalkan. Saya dengar di Belanda, beberapa negara Eropa ya, di Amerika bahkan sudah mulai dilegalkan. Masalahnya di Indonesia, ya kita ini orang-orang yang tidak mampu menahan diri dari nikmatnya sesuatu. Ya, di Belanda mereka legal menggunakan ganja bukan di tempat umum, di tempat tertentu sehingga ketika dia teler ada petugas yang langsung bawanya ke tempat pengobatan atau balai rehab. Beda. Jadi legalnya itu bukan legal di sembarang tempat ya. Jadi ada tempat ya kayak bebas merokok seperti itu. Tapi juga ada petugas yang akan membawa dia kalau memang ketika dia jadi high atau apa istilahnya itu? Mabuk. Nah ini, jadi mereka juga yang seperti itu dilegalkan dengan cara itu. Indonesia, Jakarta, bebas rokok, tempat-tempat tertentu tidak boleh merokok. Ada nggak yang mati deh? Iya kan? Itu masih rokok. Bagaimana dengan narkoba atau ganja aja? Dulu ganja ini di Aceh itu bahan ingredient untuk masak ayam tangkap, masak yang enak itu ada ingredientnya. Nggak rahasia. Tapi ketika lama-lama orang tahu ini yang enak, orang nggak bisa nyetop. Ganja memang harus di bumi hanguskan dari bumi Aceh. Tapi susah, karena mereka menanam ganja itu bukan kelihatan mata. Dia berhari-hari dulu lewat gunung-gunung, Sewulawa gunung segala macam. Di baliknya ada lembah, di situ ganja. Ganja Aceh terkenal ganja terbaik. Karena lokasi posisi tanah dan kontur tanah berhubungan dengan matahari itu bagus sekali sehingga menghasilkan daun ganja yang luar biasa. Itu dari udara pun tidak susah memetakan melihatnya, karena memang di balik pohon-pohon yang sangat hutan lagi. Itu harus di bumi hanguskan, tapi kita nggak sanggup. Nah, bagaimana cara yang paling larang ada ganja ketika beredar, larang ketika ada penyalahgunaan, karena memang ketika sudah over penggunaannya, yang dirusak itu bukan hanya badan kita, mending kalau hanya badan sakit bisa disembuhkan, your brain. Kalau udah otak rusak, coba deh fungsi apa lagi yang bisa kita lakukan kalau otak kita sudah rusak, itu intinya. Nah sama, orang Indonesia rata-rata belum bisa ngerem kenikmatan. Ngerem, jangankan kenikmatan, ngerem kemarahan aja susah, ngerem yang negatif-negatif susah, apalagi yang enak sesaat ya deh ya, enak berhalusinasi sebentar, enak, sehingga mau enak terus, hancur. Itu intinya. Jadi selama orang Indonesia belum bisa membentengi dirinya sendiri, terutama anak-anak, terutama generasi muda, maka ini tetap ilegal, tidak boleh. Itu jawaban saya. Dan yang terakhir itu coba-coba kamu bilang itu kemudian pada menjadi toleransi, bagaimana mengajak mereka mau direhab. Oh dari ada ini ya. Jadi masih coba-coba kok belum kelihatan teler, masih ini. Dan bagaimana ya ngasih tahu ya, kan gitu ya.
kan kamu temennya deh. Gunakan, makanya kalau suatu saat nanti kita ketemu di TOT, ada teknik communication skill yang membuat kita itu menjadi teman yang ngomongnya tidak menggurui, tidak menasehati secara langsung, tapi gaul. Daripada gini nih loh, prestasi-prestasi yang kita utamakan dulu, kesempatan-kesempatan apa yang bisa dia raih di depan, tapi tunjukkan tadi, awalnya coba-coba doang, lama-lama. Contoh-contohnya begini. Nah kita kan mau begini, motivasi. Kalian akan diajari bagaimana memotivasi orang lain, sehingga orang-orang yang coba-coba ini mau berobat. Dan kalau dia masih coba-coba, belum tentu harus direhabilitasi, menginap, rawat inap. Pusat rehabilitasi BNN, Kemenkes dan Kemensos nggak harus nginap. Kalau masih toleransi coba-coba, belum addicted, ini cukup hanya rawat jalan. Dikasih kayak konseling, dikasih penguatan, sehingga dia cukup datang 2 kali seminggu ke center-center tertentu, udah itu pulang. Jadi 2 jenis deh, ada rawat inap, dan rawat inap ini dari sebulan sampai 6 bulan itu dibiayai negara, atau yang hanya rawat jalan untuk yang tingkat coba-coba sampai belum addicted, belum terbiasa gitu deh. Ya, jadi terima kasih. Ini pertanyaan-pertanyaan sekaligus membekali teman-teman lain yang tidak bertanya, sehingga paham ke depan ngapain nih terhadap teman-teman, keluarga, lingkungan kita, tentang memberitahu tentang bahaya narkoba dan peredaran gelap narkotika yang harus dihindari. Baik, seperti itu dari saya. Mungkin selanjutnya boleh diskusi kelompok untuk FGD-nya ya Pak ya. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu Direktur. Sekarang saya mau membagikan kertas per kampus. PLN bisa nanti gabung aja ya teman-temannya. Ini perwakilan Frida. Grup hanya sedikit saja Pak. Trisapi. Yang di ujung apa itu? Oke. Al-Kamal. Kita mau coba diskusikan tentang Satgas. Jadi ada perwakilan kampus ini yang sudah memiliki Satgas dan yang belum. Ada pertanyaan pertama adalah, apakah kampus kalian sudah memiliki Satgas? Terus kalau memang belum, apa saja yang diperlukan? Dan kalau sudah, kemarin apa saja yang dilakukan untuk membentuk Satgasnya itu? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa saja yang sudah dilakukan bagi yang punya Satgas, sudah dilakukan sebagai anggota Satgas? Dan untuk yang belum, kira-kira apa yang dapat dilakukan di kampus dengan adanya Satgas? Terus yang terakhir, Satgas untuk lebih menjangkau ke akar rumput. Oh, oke. Yang pertama, untuk yang belum memiliki, apakah sudah memiliki Satgas? Terus kira-kira apa saja yang diperlukan untuk membentuk Satgas atau KM anti narkoba di kampus? Terus kalau yang sudah memiliki Satgas, kemarin itu apa saja yang diperlukan dan dilakukan dalam pembentukan Satgas? Ini sebagai sharing bagi yang belum dan sudah. Terus yang kedua, kira-kira apa saja yang dapat dilakukan oleh Satgas, atau apa yang sudah pernah dilakukan oleh Satgas? Terus yang terakhir, Satgas untuk menjangkau akar rumput, tempat-tempat tertentu di kampus, karena biasanya kalau misalnya para pemakai itu melihat, wah si A nih anggota Satgas nih, pada kabur semua. Itu gunanya kita merekrut relawan. Nah, kira-kira menurut rekan-rekan, apa saja syarat menjadi relawan, dan kira-kira tugasnya atau kerjanya ngapain aja relawan tersebut? Oke, itu aja. Kira-kira sampai 15 menit cukup. Setelah itu perwakilan 1-2 paparan. Kita finish kurang dari setengah 12 karena sekarang hari Jumat, mungkin ada yang mau sholat Jumat. Ya, makasih. Kerja aja.
butuh dana. Dana kan kalau ini kan nggak ada acara kan. Nah, ini salah satu sumber. Iya, makanya nanti mau minta. Itu kan kita udah ada, terus jadi apa saja dia yang mau kita sharing. Gimana proses pembuatan dengan dulu gimana? Ya awalnya ya kita cerita usaha itu diceritain aja awalnya. Apakah semua sudah punya? Hendra sudah punya. Apa saja yang dilakukan kan? Iya, sudah dilakukan. Nah, itu kita danau gitu kan. Nah itu kata-kata itu dari Satgas tuh. Kan masing-masing pohon tuh kata-katanya beda-beda tuh. Misalnya jadi narkoba. Ke danau itu lain lagi bahasanya kan. Misalkan apa enggak yang penting ada kan. Silakan dapat dilakukan dalam pembentukan itu kalau nggak ada ya wakilnya tapi pertama waktu itu kan karena kita kan maksudnya baru tahun kemarin kita adain aja tahun sebelumnya nggak ada yang kemarin cuma tes urin ya udah tes urin aja kalau sekarang udah ada yang tes urin. Ini adalah program resmi dari BKKBN di mana program ini judulnya adalah generasi berencana. Beda BKKBN dan BNN. BKKBN itu dia ngurus keluarga berencana. BNN kan dia fokus narkotika, makanya acara BKKBN. Gue tapi genre itu ngomonginnya keluarga berencana. Gini, makanya gue jelasin dulu, jangan dipotong dulu. Jadi gini, jadi sebenarnya genre itu sendiri dia membahas masalah seputar remaja sampai dewasa muda, yaitu 15 sampai 25 tahun. Masalah-masalah apa sih yang timbul di 15 sampai 25 tahun itu kalau untuk BKKBN sendiri dia menyebutnya sebagai 3 KRR. Itu ada HIV/AIDS, narkoba, dan free sex. Nah, hubung ya terkait dengan masalah narkoba, ibaratnya kita akan mematchingkan narkoba yang ada di BNN ini, program narkoba di BNN, dengan program yang ada di BKKBN, karena setelah mendengar penjelasan tadi sama ternyata intinya daripada narkoba itu sendiri. Nah, jadi kalau PIK ini sendiri itu formatnya adalah berupa konseling karena juga pusat informasi dan konseling. Ini sistemnya adalah peer group. Jadi kalau ditanya peer group itu teman sebaya, setara sebaya. Jadi kalau ditanya apakah sudah ada satgas itu kan satuan petugas. Sudah ada di UPD ini, tapi mungkin sounding ke teman-temannya belum terlalu apa ya? Belum terlalu umum gitu, belum terlalu dipublikasikan gitu. Tadi tunggu aja launchingnya gitu. Ini punya Ya, selesai. Sudah. Nanti mungkin juga ada kolaborasi samping. Oke, udah. Thank you teman-teman ya. Cuma itu aja. Oke, teman-teman. Komik. Kita butuh perwakilan. Kita butuh dua kampus untuk memberikan sharing kepada yang lain. Kita mulai dari Trisakti dengan Demand, karena kita selama ini kita sudah lihat aktivitas Satgas Trisakti. Oke, silakan yang mau presentasi. Baik, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Perkenalkan kami dari Divisi Mahasiswa Anti Narkoba Universitas Trisakti. Kebetulan kami yang berdiri di depan ini adalah Badan Pengurus Harian untuk Divisi Mahasiswa Universitas Trisakti. Jadi di sini kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan. Yang pertama itu apakah kampus sudah memiliki satgas? Kami berdiri di sini karena kami sudah memiliki satgas. Yang pertama. Yang kedua, apa yang sudah kami lakukan sebagai anggota satgas? Jadi kami mau ceritakan dulu sebelumnya sampai kami terbentuk menjadi satgas itu. Pada awalnya satgas kami ini berdiri di bawah Kepresmaan. Itu Kepresidenan Mahasiswa, adanya di bagian Kementerian Kesejahteraan Masyarakat untuk tahun 2004. Berjalannya waktu, terus
dari pendahulu kita di organisasi divisi mahasiswa anti narkoba memutuskan untuk memisahkan diri dari bagian kepersemahan itu untuk menjadi UKM atau Satgas sendiri itu pada tanggal 22 Februari 2011 gitu. Nah, karena kita di sini sebagai organisasi yang sudah berdiri sendiri, jadi kita juga memiliki ADART dan kita juga udah dibawahi sama SK Rektor 342 SK Rektor Sakti. Terus di dalam kampus sendiri juga kita punya dari rektorat itu ada namanya TPPN dan otorita Civitas Akademi itu. Jadi TPPN itu adalah tim penanggulangan penyalahgunaan narkoba untuk Universitas Trisakti gitu. Kebetulan pada hari ini pembina kita dari TPPN datang yaitu Pak Hen sendiri gitu, yang selaku juga sebagai Warak 3 Universitas Trisakti. Di sini kalau di dalam kampus sendiri kita punya dua, yang tadi itu ada TPPN dan otorita itu untuk bagian untuk seluruh universitasnya, dan mereka itu lebih bergerak kepada lebih sifatnya itu lebih represif gitu untuk orang-orang memakai. Sedangkan kalau kita teman sendiri kita itu bertindaknya lebih kepada mahasiswa karena kita bersifat preventif gitu. Jadi kita hanya pencegahan aja di dalam. Jadi pencegahan-pencegahan yang kita lakukan itu dengan berbagai proker yang ada di dalam Deman sendiri gitu. Jadi di sini aku mau jelasin bahwa di divisi mahasiswa anti narkoba kita punya 4 bidang. Bidang yang pertama itu pelatihan dan pengembangan, yang kedua itu ada humas internal dan eksternal, yang ketiga ada hukum dan konseling, dan yang keempat ada sponsorship dan entertainment. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan masing-masing oleh rekan saya. Yang pertama itu PPO. Baik, Biro PPO itu sendiri kepanjangan dari pelatihan dan pengembangan organisasi. Di situ secara umumnya dia kegiatannya itu melatih kader-kader yang kita punya. Jadi pertama itu kita merekrut dulu anggota demannya. Setelah kita rekrut, kita wawancara, kita lakukan welcoming day, terus kita ada kegiatan yang namanya pembekalan. Kan kok mahasiswa baru itu masih minim pengetahuannya tentang narkoba. Jadi di situ kita berikan pembekalan, dan materi-materi itu biasanya kita mengundang dari BNN sendiri ataupun dari BNP. Di situ kita berikan materi tentang bagaimana penyalahgunaan narkoba itu seperti apa, jenis-jenis narkobanya seperti apa, terus isu-isu terbaru narkoba seperti apa, terus bahaya narkobanya, dampaknya segala macam. Terus itu untuk acara selanjutnya kita mengadakan latihan kepemimpinan atau sekarang kita sebut training of demand. Di situ kita melatih mahasiswa-mahasiswa atau kader-kader demand itu sendiri untuk supaya mengatakan tidak pada narkoba, untuk supaya mahasiswa itu lebih tegas kalau saya ini anak deman, saya ini bukan pemakai, saya ini berdiri sebagai anggota deman, untuk sama-sama mengajak mahasiswa-mahasiswa lain untuk mengatakan tidak pada narkoba, untuk jauh terhadap narkoba. Terus itu kita juga ada kegiatan Deman Peduli. Kegiatan di situ lebih ke masyarakat, tanggung jawab kita kepada masyarakat di luar kampus. Seperti kayak kita mengadakan penyuluhan di RT-RT, RW-RW segala macam, dan itu kegiatannya rutin setiap sebulan sekali atau enggak sebulan 2 kali. Di situ kita kayak ngasih tahu ke masyarakat umum gimana nih narkoba tuh kayak gini Bapak Ibu sekalian. Terus penanggulangannya seperti apa buat anak-anaknya segala macam seperti itu. Mungkin itu dari pelatihan pengembangan organisasi sendiri. Selanjutnya Humas akan dijelaskan oleh rekan saya Siti. Baiklah, saya akan menjelaskan bahwa di Deman ini di bidang kedua yaitu ada Humas internal dan Humas eksternal. Humas ini sendiri di bidang hubungan masyarakat, mahasiswa Universitas Trisakti, dan juga tidak hanya di Universitas Trisakti juga, di Humas eksternal juga kita di luar universitas juga kita bekerja sama. Di Humas internal itu kita mempunyai program kerja seperti yang kemarin telah kita lakukan, buka bersama dengan seluruh UKM di Universitas Trisakti dan dengan
masyarakat di sekitaran Universitas Trisakti dan panti asuhan yang di dekat Trisakti. Di sana kita bersama-sama mengadakan buka bersama sekaligus silaturahmi dan sepakat bahwa untuk mengatakan tidak pada narkoba. Dan pada saat itu juga kita juga melaksanakan Hari Anti Narkotika Internasional. Itu kita adakan di Bundaran HI pada saat Car Free Day. Di sana kita mengadakan meminta tanda tangan kepada masyarakat yang sedang Car Free Day untuk setuju pada pergerakan kita di penyalahgunaan anti narkoba. Jadi sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, yang terakhir itu ada dari Biro Hukum dan Konseling. Nah, di sini saya mau menjelaskan hukum dan konseling. Nah, proker-proker yang ada itu, yang pertama dari bidang hukum itu ada FGD juga. Kita akan melaksanakan FGD di kampus Universitas Trisakti. Nah, selanjutnya ada dari konseling, ada yang namanya penyuluhan. Kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat mahasiswa Universitas Trisakti mengenai narkoba, seperti bisa berupa seminar dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu kita pergi ke anti rehabilitasi yang ada di Lido. Nah, yang seperti tahun kemarin itu kita pergi nggak cuma yang dari pemerintah yang di Lido, tapi kita juga pergi ke KPTA. Kita membandingkan bagaimana anti rehabilitasi yang dari pemerintah dengan yang ada dari swasta. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke, kasih aplaus buat Trisakti. Untuk selanjutnya kita panggil buat kampus yang belum memiliki satgas. Tuan rumah Ukrida, silakan. Baik, boleh sambil ke depan tadi dari Ukrida nggak apa-apa. Di sedikit masukan dari Pak Ren tadi dengan Pak Rektor. Jadi ada baiknya panitia juga ini mencatat supaya komunitas yang terbentuk pagi ini tidak hanya bertemu sekarang udah itu selesai. Mari kita bentuk satu komunitas baru sekarang pagi ini sehingga ada ketuanya paling tidak menjadi penghubung untuk semua 5-6 kampus ini. Bila perlu setiap kampus satu orang itu menjadi perwakilan untuk komunitas kecil kita ini, gitu James. Ya, ini ada chat, ini tadi semuanya ada nomor teleponnya. Pemberitahuan aja Bu. Jadi untuk yang sudah punya satgas, kemarin kita adakan workshop, sudah ada ketuanya masing-masing. Kebetulan Trisakti yang ketua bagi satgas-satgas kampus yang sudah ada. Terus untuk yang belum ada seperti Ukrida, terus ada yang Untar. Iya. Kemarin Jambore kita sudah bentuk juga. Iya, Jambore sudah. Ya. Tapi khusus untuk komunitas ini, kampus bagian ini kan sekarang wilayah barat. Tadi ide Bapak bagus sekali. Bentuk aja langsung satu sehingga jadi penghubung. Kan kita nanti ada anggaran penggiat untuk kampus. Nanti misalnya ada lomba poster, lomba apa nih, mereka saling terhubung. Bahkan nanti ada majalah-majalah yang bisa saling berbagi isi-isinya tentang isu anti narkoba gitu. Nah, jadi kalau bisa ini waktu kita juga nggak panjang, jadi langsung pilih aja dulu satu yang nanti akan menghubungkan semuanya. Untuk komunitas ini aja gitu. Jadi setiap komunitas terbentuk ada yang bertanggung jawab untuk networknya. Mungkin per region ya. Per region. Jadi ngumpul nih kan susah ngumpulin begini. Itu. Dan waktu kita nggak banyak, mungkin presentasi selanjutnya dibatasi waktunya ya. Oke, terima kasih. Bu Krida, boleh presentasi? Ya, selamat pagi teman-teman semua. Tadi juga luar biasa tadi dengan masukan dengan pengalaman dari Satgas Trisakti ya, luar biasa, memang sudah terbentuk lama dan kita juga ada agenda untuk membentuk seperti itu. Cuman memang kalau dari kita sendiri, kita sudah ada anggota ya, kita bisa bilang BPH-nya lah ya, BPH-nya baru dibentuk juga.
dan juga kita juga baru ikut Jambore juga, dan kita memang belum belum melakukan rekrutmen, dan kita memang akan segera sih ini juga pengen merekrut teman-teman juga yang dari sekitar sini yang kita mau rekrut juga. Tapi untuk kegiatan sendiri kita ada ancang-ancang juga, dan kebetulan yang puji Tuhan juga bisa terjadi sekarang. FGD ini salah satu dari kegiatan yang eksternal kita juga. Kita FGD kita juga mengumpulkan teman-teman yang mungkin sudah punya pengalaman lebih di bidang Satgas, dan mungkin kita bisa berkolaborasi untuk membentuk Satgas. Kita juga minta masukan, dan supaya kita juga bisa belajar bagaimana kita bisa bentuk Satgas yang baik, yang nanti juga kedepannya bisa sangat berguna untuk ya kampus kita juga dan untuk Indonesia. Kemudian program yang kita lakukan sekarang sedikit ada pengawasan sih. Kita berencana akan melakukan pengawasan karena kita juga dengan peraturan undang-undangnya sekarang yang tentang merokok, dilarang merokok di area kampus. Itu juga kita akan melakukan pengawasan di bidang itu. Ya, kemudian juga dari rokok, kemudian juga pengawasan di bidang narkoba, kemudian edukasi juga, pencegahan dan dengan seminar-seminar. Kemudian juga ada ancang-ancang kita akan melakukan spanduk lomba gitu, lomba spanduk anti narkoba. Kemudian juga talk show, ya baru ancang-ancang juga, sama ada friendly match, jadi kayak rektor cup seperti itu juga nanti akan kita masukkan juga kampanye anti narkoba. Itu juga kerjasama dengan berbagai UKM. Dan untuk syarat rekrutmen relawan sendiri, sebenarnya nggak ada yang saya kayak syaratnya IP-nya berapa segala macam, nggak ada. Cuman memang yang pasti punya ketertarikan di bidang narkoba, terlepas dari berbagai jurusan yang ada. Kemudian punya kerinduan juga yang pasti, dan komitmen. Karena kan memang perlu komitmen, perlu kerja keras untuk meluangkan waktu yang kita sebagai mahasiswa belajar, tapi kita juga perlu peduli. Karena kan selama ini kita cuma belajar, kita lihat diri kita kan, ya udahlah, akhirnya kan itu menuntut kita pada kita tertutup, kita cuma lihat diri kita aja. Yang penting gua kuliah berhasil sukses, tapi kita nggak lihat orang lain. Nah, itu yang perlu kita juga tingkatkan, makanya kita perlu dengan komitmen seperti itu. Itu untuk Satgas sendiri. Namun untuk yang konseling kita juga jadi memang ada dari program dari ini sih, kayak kita bentuk PIK, namanya PIK, Pusat Informasi dan Konseling. Jadi itu baru dibentuk juga dan akan segera launching. Doakan aja semoga bisa launching nanti. Itu lebih informasi dan konseling untuk sebenarnya lebih ke generasi berencana. Jadi untuk generasi muda kita lakukan konseling, cuman fokusnya memang selalu ada narkoba juga. Seperti itu. Jadi mungkin kita akan juga berkolaborasi dengan Satgas, dengan PIK juga. Cuma kan ranahnya PIK kan lebih langsung ke generasi mudanya. Tiga perilaku yang berbahaya, yang narkoba, free sex dengan HIV/AIDS. Jadi itu juga akan berkolaborasi. Rencananya kan seperti itu. Ya itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya rasa perwakilan dari Trisakti selaku kampus yang sudah eksis Satgasnya, dan perwakilan dari Ukrida di mana sedang dalam tahap pembentukan Satgas, itu seperti usul Pak Rektor tadi akan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang kampus yang lain dalam regional Jakarta Barat atau Grogol dan sekitarnya. Untuk kita ada nomor teleponnya di daftar hadir, mungkin kalau ada yang mau minta atau lebih enak saling ngobrol aja ke sebelahnya, tanya nomor teleponnya, itu lebih asik. Nah, selanjutnya kita di sini FGD ini sudah sangat senang sekali saya melihat juga antusias rekan-rekan semua. Kalau menurut kami, saya rasa BNN bisa bekerja lebih ringan lagi melihat masyarakat kampus dengan antusiasme seperti ini akan sangat membantu pekerjaan kami.
di mana menurut tadi ada kata-kata bijak dari Pak Rektor, orang sukses adalah orang yang mampu merencanakan masa depannya, Pak ya. Terus masyarakat yang berdaya dalam memerangi narkoba dapat melaksanakan program P4GN juga. Kegiatan kita ini tadi dibuka oleh Pak Rektor, beliau masih ada, mungkin ada ya. Kita berharap beliau juga berkenan menutup acara ini. Kita persilahkan Pak Rektor. Bisa bicara sedikit aja? Oh, baik Pak. Terima kasih Pak Rektor dan Ibu. Rekan-rekan mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Saya hanya mengambil waktu sedikit aja. Tadi disampaikan oleh Deputi, jadi begini latar belakang pemikirannya. Ada kata-kata Pak Taufik Ismail, kiri narkoba, kanan narkoba, belakang narkoba. Kita berharap di depan tidak ada narkoba. Kita berkumpul gitu kan, sepakat ya. Jadi dari latar belakang itu, fokus grup diskusi ini sudah berjalan lama ya. Kita sudah ikuti dan ikuti. Lalu sekarang aplikasinya kayak apa gitu. Tadi saya berbicara Jakarta Barat sudah harus mulai ada gerakan yang nyata. Nah, kita berkumpul ini dari beberapa kampus ya. Kita nyatakan komunitas bersama ini untuk melawan narkoba di kampus-kampus kita. Nah, tadi saya memang usulkan setiap kampus sekarang berdiri dari Trisakti, satu wakilnya dari yang teman-teman inilah yang kita sepakati apa ingin menggagas dan ingin bekerja untuk wilayah kita ya. Bentuk pekerjaannya tadi disampaikan nanti berkoordinasi dengan BNN, banyak hal yang harus dilakukan. Nah, jadi itu kira-kira ingin saya tambahkan tadi dengan Pak Rektor juga dengan Ibu. Jadi sekarang ini teman-teman yang masing-masing kampus 6 orang ya. Ada 6 kampus ya? Ada perwakilan Trisakti, Unsrida, lalu PLN ya, nanti dipanggil ya. Pak kira-kira dipanggil aja, dia berdiri, dia dikenalkan. Coba bisa dipanggil. Oke, bisa tolong maju perwakilan dari Ukrida. Tidak berdiri. Ya, satu orang satu, Trisakti, ya, Esa Unggul, STT PLN, Al Kamal, dan Untar. Mungkin panitia dari Ukrida bisa tolong bantu mencatat nama dan nomor telepon kontak personnya. Paling kanan dari Oke, kita beri tepuk tangan dulu dong. Baik. Jadi ini awal, jadi kita berharap para pimpinan di kampus-kampus yang akan mendukung saudara-saudara ya, lakukan pekerjaan yang terkait dengan tidak narkoba. Tadi ada masalah apa juga AIDS gitu ya. Saya rasa teman-teman ini cukup kuat dan mampu ya. Dan sekali lagi komitmen kami sebagai pimpinan di fakultas dari Pak Rektor di Universitas Trisakti, di Unsrida dan kampus lain pasti akan membantu. Jadi terima kasih, itu aja saya ingin berbicara dan biar lebih nyata. Jadi saya berharap untuk pertemuan berikutnya bisa di Trisakti menjadi tuan rumahnya bagi teman-teman ini. Sepakat ya? Oke, itu aja. Terima kasih banyak dan selamat bekerja nih untuk. Terima kasih Pak Hen. Oke, untuk menemukan panitia bisa mencatat. Oke, silakan ke Mas sana. Nggak apa-apa. Selanjutnya kita kembali ke Pak Rektor, silakan. Iya, pertama-tama saya ingin ucapkan selamat ya. Selamat karena kita mau bergabung dan mau berdiskusi untuk memikirkan masalah yang kita hadapi bersama. Nah, saya pikir tadi sudah ada 6 teman mahasiswa yang berdiri supaya berkoordinasi, dan juga kalau bisa mereka sudah bentuk grup yang akan mengkoordinir kegiatan-kegiatan. Jadi seperti tadi Warek 3 dari Trisakti,
Ya kalau kita mulai aja dari kampus Jakarta Barat, kita bisa kok mengadakan lomba-lomba ya, lomba how to overcome ya pergerakan narkoba gitu, supaya mahasiswa juga mulai memikirkan juga bagaimana caranya gitu kan. Kalau tadi kan diceramain, nanti dilatih itu caranya, tapi kami juga ingin tahu bagaimana sih kelompok muda ini mengatasi. Ya, jadi kami akan dukung dengan lomba-lomba itu, adakan aja, dan boleh diundang untuk seluruh perguruan tinggi se-Kopertis Wilayah 3 ya. Tapi kalau 6 perguruan tinggi ini bisa mengkoordinir, jadi itu akan jadi sesuatu yang bagus, sumbangan untuk masyarakat tapi juga sumbangan untuk bangsa dan negara ini. Iya, saya sebetulnya dengan istri saya sedih sekali karena tiap malam itu lihatnya narkoba melulu, yang ditangkap, yang ini, yang itu, dan saya juga berpikir memang negara kita ini, masyarakat kita sejak dulu kala dipameri itu terus. Jadi kalau ingat tokoh-tokoh besar seperti Uwi Tiong Ham, itu kan raja gula ya, itu juga raja narkoba. Artinya dagang candu terus, sehingga itulah yang kalau coba dilihat nanti sejarah candu di Indonesia ya, jadi kita ini jadi pasar yang terus-menerus diarah ya, apalagi jumlah kita besar 240 juta ya, itu suatu pasar yang dirindukan orang. Nah kalau kita tidak bertahan mulai hari ini, kita akan diserbu terus-menerus. Jadi ya saya lihat kapal siapa yang dari sana, dari Tiongkok, dari Nigeria, dari sana, dari Belanda. Jadi kita ini nanti jadi jadi pecandu-pecandu semua ya, kalau pasti. Ya terima kasih untuk Bu Sinta dan juga Mas James ya dari PNN yang ditugasi untuk mencoba menggerakkan ini. Tapi paling tidak terima kasih untuk teman-teman dari Esa Unggul, dari Trisakti, dari STPN ya. Lalu dari Esa Unggul, Al-Kamal ya, Tarumanegara, dan saya kira dari mahasiswa yang masih muda-muda pasti punya daya juang yang tinggi. Kami sebagai orang tua pasti membantu gimana, tapi saya tidak mau mengatakan lakukan ini, saya kepengen kreativitas dan ide ya, nanti tinggal diajukan. Dan nah saya ingin cerita bahwa tadi saya cerita ke Bu Sinta, kami punya prodi yang namanya teknik sipil. Teknik sipil itu sudah mau saya tutup ya, karena udah tidak laku ya, lalu biaya besar, kemudian ya di Ukrida tidak ada kait-mengaitnya. Kita punya elektro, SI, TI, ya, teknik industri itu agak satu rumpun, tapi teknik sipil ini rumpunnya di mana sendirian. Nah kalau tidak ada mahasiswa sedikit kan kemudian harus ditutup saja karena menghabiskan. Nah ternyata ya pembangunan yang dicanangkan Pak Jokowi kan malah memerlukan orang teknik sipil, maka kami tidak jadi tutup. Kami buka untuk mencari semua mahasiswa teknik sipil pasti dapat beasiswa. Jadi tidak ada yang tidak dapat. Dan sudah, nah, kita bisa membayangkan kalau anak teknik sipil beasiswa itu artinya dari kelompok mana ini. Jadi nah, saya merasa ya agak berat, tetapi karena melihat sesuatu yang bisa. Dan yang saya heran, anak-anak teknik sipil yang dari kelompok bawah katakanlah dipaksa untuk kalau seminar bahasa Inggris pertama kali diadakan di Hotel Ciputra. Ya saya dengar ya Inggris kelepotan itu ya. Ya tapi mereka mulai dorong terus. Nah sekarang malah sudah berani ke Singapura. Dari mana duitnya? Mereka. Ya, artinya kalau kita mau bekerja keras dengan anak sipil ini, mereka eksis. Ya. Sekarang bisa maju. Jadi saya harap dari para mahasiswa yang muda-muda ini,
kreativitas, keberanian, dan saya tadi cerita ke Bu Sinta, kita tuh biasanya bangsa Indonesia ini tidak mau menghargai dirinya sendiri. Beli boneka aja ibu-ibu dari Papua itu belinya tuh Barbie yang putih mata biru katanya cantik, itu kan menghina dirinya sendiri ya. Artinya harusnya beli yang keriting, yang ini itu wah ini gitu kan. Nah, saya lihat dari pola itu saja kita kadang-kadang tidak berani. Ya kalau saya training ke medan saya katakan kalau orang tidak mampu menghargai dirinya sendiri, orang itu tidak akan jadi leaders, tidak akan jadi sesuatu yang berharga. Ya jadi, nah, coba Jakarta Barat 6 kampus ini tunjukkan, pasti bisa sama dengan UI nanti. Terima kasih, selamat siang dan selamat berwisata dan ya, terima kasih Pak Rektor. Oke, sesi terakhir kita foto bersama. Untuk rekan-rekan bisa di belakang Pak Rektor dan Bu Sinta. Pak Hen bisa bergabung dengan kita di depan untuk foto bersama. Ayo rekan-rekan mempersingkat waktu. Sekian liputan kami hari ini. Saya Frisilia melaporkan dari Ukrida TV.